Ya kembali lagi di sini bersama kita bertiga. Oh iya. Ini udah dorol kan ya? Oke. Saat balik lagi soal kita bertiga di Episode piro iki? Sembilan. Songo. Kita Episode sembilan. Songo. Nah, Oke. Wali Songo. Iya, Wali Songo. Episode Wali Songo. Episode Wali Songo. Kemarin kita libur seminggu guys. Gara-gara Ada yang ke Jepang. Ada yang ke Jepang. Bukan, Iya. saya sedang mencari kitab suci. Iya. Iya, Di jadi ini ya, Jadi sintek gue. kirain jadi keong racun. Racun sih anu. Ya bisa Kerasakti udah ada. Wah nggak jelas. Sampai kayak racun. Jelas emang. Oke, selamat datang kembali di podcast Remaja Jompo episode 9. Iya. Kemarin kita libur bener kata Okto dan kita baik lagi. Mungkin kalian pada nggak kangen, cuman kita kangen syuting. Gua Enggak sih. Gimik aja bro. Enggak lah, kangen lah. Biar kelihatan kita kayak tappingnya banyak. Tahu nggak kangennya kenapa? Karena di channel kita masing-masing ya, di Tommy Pratama dan di Teh Manis, kita nggak bisa ngomong kayak gini. Oh, Oh, iya. Nggak iya, bisa bener. ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Kita formal lah, semi formal aja jatuhnya. Kalau di sini kita bangsat Ngasal. lu. Ngasal. Iya, ngasal aja. Nah jadi sebenarnya di podcast kali ini kita tuh awalnya nggak tahu mau bahas apa kan awalnya. Iya. Cuman kemarin terus Tiba-tiba nah kemarin tuh ada acara yang mempersatukan Umat. acara DC Comics sama WWE, jadi WWDC. Oh, Wah, bisa. Keren. Kirain lagi pameran Wonder Woman. Hah? Kan WWDC. Wonder Woman DC. Oh, bisa iya, juga. bener. Bisa juga Werewolf kan. Werewolf. Dan kemarin ada Tapi lu tahu enggak kepanjangan WWDC apa? nggak tahu gue Lu tahu nggak? Worldwide DC. Bukan, salah. Apa? Wadah wapa dengan cinta. Wow, ada wapak dengan cinta. Gue kira wapak-wapak dengan cinta. Kira wadidaw. Wadidaw dengan cinta ya. Ya jadi gue kemarin gue jujur gue nggak ngikutin WWDC yang tahun ini sih. Cuman kemarin sempat ke spill yang menurut gue ada beberapa yang menarik sih. Karena viral Iya. sih. Iya ya karena viral. Viral banget. Itu viral banget. Jadi apa? Menurut gue tuh kayaknya biasa aja sebenarnya. Kan dulu teknologi juga ada kayak gitu. Iya. Ya. Nggak cuman gue udah lama dari 2022 kemarin ngikutin cuman nggak yang intens banget. Gue terakhir ngikutin WWDC yang bener-bener intens kayak 2007 ya. Pas Bener aja lu anjing baru dia Ini baru ya. dia announce banget tuh iPhone tuh anjing. Pas Rey Mysterio juara kan. Iya. Kayak buyaka Siswanai. ya kan gitu. Cuman yang tahun ini gue nggak ngikutin sih, cuman ngeliat highlightnya aja beberapa. Sorry guys. Baru tadi Gitu. diingetin ya. Nah ini sebenarnya menarik juga karena lu pasti wah ada bocah tuh teriak. Enggak apa-apa kan kita pakai Tron Max. Oh Terima kasih iya, Tron Max. terima kasih Tron Max. Gue bingung anjing mana sih sebenarnya? Hah? Kameranya gitu. Itu dah lu itulah. So ini baru soalnya. Wes, Jadi kayak kok deket banget siap, si paling lensa baru. gitu. Hostnya Iya, jadi bagus ya. Yang menurut gue menarik itu adalah sejak kepergiannya Bapak Steve Jobs ya. Iya. Apple ini kan sangat amat minim inovasi. Monoton. Iya, Monoton. sangat amat minim inovasi. Tiba-tiba di WWDC tahun ini ya ada gebrakan dari Jedar ya kan. Apple gitu. Dan gebrakan nggak cuma satu doang gitu, nggak cuma misalnya kayak tahun lalu iPhone baru, apa nih yang baru? Dynamic Island. Wow. Tapi itu Dynamic Island lumayan Viral sih. lumayan. Ya tapi lumayan. lu Cuman bayangin nggak yang- dari berapa tahun Steve Jobs iya meninggal, lama gitu. inovasi cuma Dynamic Island doang. Poni gitu. dulu. Iya. Poni. Jadi kayak tiba-tiba gitu setelah setahun setelah Dynamic Island tiba-tiba jedar gitu. Steve Jobs kayak itu berarti dibombardin. terakhir kapan sih dia? 2000. Dia tuh iPhone apa? 10. Oh, 10. 10 apa 8 itu lupa terakhirnya. Oh, oke. Ya. Hmm. Setelah Itu- 10 monoton Itu ya. kayak waktu 8 ke 10 aja kan perubahannya drastis banget Iya. kan. Jadi dari yang- nggak ada Steve Jobs jadi jobless ya orang-orang. Oh, anjing. Tapi kan pun dari ke 6 7 8 Sama. mirip-mirip tuh. Iya, tapi kan secara hardware-nya beda jauh. Hardware beda jauh ya? Heeh. Maksudnya gini loh, kayak kalau misal lu tahu iPhone, perbedaannya iPhone 6 sama 7 itu jauh banget. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena waktu zaman gue masih sering banget main game mobile, iPhone 6 itu barely bisa ngeran PUBG Mobile. Oh iya benar sih, iya benar. Sedangkan Iya, iPhone bener. 7 Plus, minimal tuh iPhone 7 Plus udah bisa lancar. Beda jauh banget berarti. Itu udah jauh banget bedanya. Artinya tuh kayak katakan misalnya Walaupun bedanya tuh PS3 sama PS5 lah gitu.
Cuman menurut gua mungkin bisa jadi kayak orang kan nggak terlalu ngerti sama hardware lah ya. Iya. Ya mungkin yang sekarang nih orang walaupun hardware nggak terlalu signifikan tapi yang penting tuh eksteriornya gitu. Ya kan kayak ke 15 14 tuh menurut gua oke sih secara look untuk ngejual si Dylan itu anjing kemarin tuh. Dylan, Dynamic Island. Tapi gue berharap karena adanya WWDC 2023, ntar pas iPhone 2000 kan September kan harusnya. Iya. Itu iPhone 15. ada inovasi yang lebih wadidaw lagi sih. Cuman Nah ini, berharapnya katanya sih sih kayak happy agak ada susah sih juga ya. sebenarnya. sebenarnya gue ada pengen gue bahas juga rumor-rumor tentang iPhone 15 ini. Cuman sebelumnya ada satu hal lagi yang menurut gue suka banget dari Apple. Apa yang tuh, Bang? gue itu benci dari Android. Apa tuh Bang? Software support. Oh iya. Gila. Emang kan kalau iOS 17 udah di-announce dan XR masih dapat. oh iya, tapi emang Secara hitungannya emang kayak gitu. Secara Iya. siklus harusnya masih dapat. Iya, maksudnya gini loh. XR rilis tahun berapa? 2010. 2010. Enggak 10. Enggak, 18 bener. 2018. Sekarang udah tahun 2023. berarti udah tahun ke-5 Iya, terakhir ya kan? Hmm. Android itu kalau dia bisa dapat 3 tahun udah syukur banget sih. Iya. Ini kayak HP gue yang ini nih. Ini 3 tahun tuh udah bagus banget. Ini Karena berapa tahun? apalagi dia itu brand yang bukan Samsung. Biasanya tuh yang kasih software support panjang itu Samsung doang. Sedangkan kayak misalnya Xiaomi, misalnya Google Pixel segala macem gitu. Ocop juga, Ocop. Ocop kan Xiaomi. Oh, Ocop Xiaomi. Ocop Xiaomi. Oh iya. Oh, bener. udah record kan? Udah deh. Belum, Bang. Nah ini Itu streaming. ya anjing jangan dong. Nah ini dia tuh dapat software supportnya 3 tahun plus security patch-nya 4 tahun. Itu udah bener-bener wow banget gitu. Yang untuk non Samsung. Nah iPhone ini semuanya rata gitu loh kan. Semua rata, mau HP dia yang katakan misalnya yang murah iPhone SE. Dapat juga kan software support yang Sarjana panjang. informasi. Iya. TK. Ekonomi. Ekonomi. Dong. Oh, SS. Lanjut dulu lah, gue aus. Anjing. Ya, jadi gimana, Tom? Ya, jadi gimana? Lu gimana kemarin di Jepang? Bagus sih. Ketemu sama ini nggak? Bagus lagi nih. Sama Coach Justin. Iya kan gue bilang di grup ya. Sumpah gue lagi kencing anjing tiba-tiba sebelah gue Coach Justin. Gue bilang aja Coach Madrid kalah. Ya bagus gitu. Si anjing emang tuh orang. Enggak, tapi lu ketemu di kamar mandi kan? Di kamar mandi. Lu ngobrol sama Coach Justin? Gue gitu dong. Wih, gue bilang, Coach Justin gitu. Yo gitu. Madrid kalah Coach gitu. Kok lu gak minta foto sih? Gue nggak suka sama orang yang kayak orang terkenal terus gue ajak ke foto gitu. Ntar dia jumawa jadinya. Oh gitu? Iya, jadi Karena lu ngerasa lu terkenal juga ya? Oh iyalah jelas gitu. Jadi pas Jadi kayak gue terkenal, dia terkenal ngapain? Jadi- Harusnya dia yang minta foto sama gue. gue rasa juga kayak gitu. Harusnya lo ajak collab tuh Coach Justin sini. Iya bener. Pas harusnya lu kemarin ajak kita collab. bahas bola, Iya, Coach collab ya gitu ya. itu pas bahas Pas bola banget, belum abis- berangkat ya. Belum. Abis itu kita ketemu Iya, Coach iya, Justin. benar-benar. Kok tiba-tiba ngomong Coach Justin ya? Tapi emang iya. Tapi lu satu pesawat gak sama dia? Gue nggak tahu kayaknya. Enggak, Coach Justin kan enggak ke Osaka. Oh, Dia kemana dia sih? ke Tokyo ya? Lupa gue, pokoknya Sebenarnya dia manajernya Coach Justin. tapi enggak ke Diem-diem Osaka. ya. setahu gue. Dia agentnya dia, agentnya Coach Justin. Kayaknya beda sih. yang nge-steer PR-nya. Iya benar. Ya lanjut. Balik lagi ke WWDC. Ini Iya. WWDC emang kita temanya Mamba ya. Kan Steve Jobs biasanya kan Oh, iya, Iya, kita. kurang turtleneck aja sih kita sih. Gitu, anjing jadi buff. Nggak ada yang nggak bisa. Tongkrongan dari mana lu? Hah? Tongkrongan kami. Ya. Bukan tongkrongan pecundang. Kayak gue lebih nyaman di Jepang deh. Orang-orang nggak kayak gini ya. Hai. Genki desu ka? Nah nih. Sumimasen. Kayak balik ke topik. Iya, Balik ke kembali topik. ke laptop. Kan ya dari tadi gue bilang kan gue nggak ngikutin banget nih. Cuman ada beberapa highlight yang menarik gitu. Iya. Terutama kalau bagi gue tuh ada yang namanya name drop. Nah, apa tuh Bang Messi? Gue nggak baca detail ya, cuman highlightnya tuh kita bisa tukeran kontak cuman kayak timpa-timpaan HP gitu loh. Gini. Kayak zaman dulu pakai infrared. NFC. Tapi sekarang via NFC. Iya gitu kayak ya. NFC Nah. kayaknya. Kayak dulu kan infrared kalau mau inin lagu kan harus dekat-dekat Iya, ya. terus nggak boleh gerak. Iya, nggak bisa. Lu awas jangan disenggol. Senggol dikit. Ya kan. hilang. Cancel kan. Cancel. Ah. Itu balik ke software sih ya. Softwarenya kayak itu berarti iOS 17 kan? Iya. Masuknya. Iya. Berarti iya. nanti pun nggak si iPhone 15 bisa ya. Iya. Yang dong. penting iOS 17. Iya. Oh. Yang penting iPhone 15 sih udah pasti bisa dong. Yang maksudnya nggak cuman iPhone 15 yang bisa. Oh kayak gitu. enggak, semua. Kayaknya 10R bakal agak ketinggalan lagi tuh. Karena kan Oh, kemarin biasanya ya, biasanya iya, dapat iOS update 16 kan 10R satu-satunya HP yang nggak bisa
ada percentage di baterainya kan. Iya, Tiba-tiba bisa sampai dikasih. updatean titik 2 ya Iya, kalau bisa nggak salah baru. dikasih gitu. Ini kayaknya juga tenar kayak gitu. 12 Tapi kan pasti ya, sih karena kan udah yang last gig gen banget kan. Iya, Ya. udah terakhir Udah pasti banget. ketinggalan. Jadi masih worth it nggak Bang buat beli 10R? menurut gue masih worth it karena Masih bisa lah ya. setahun. Iya, Iya, setahun. masih ada setahun lagi ya. Dan Kalau- sekarang masih harganya murah banget. 15 berarti muncul pasti harganya sama kayak 14 kemarin ya. Hmm. Karena yang lain pasti Tapi ketinggalan. anjing. Tapi 15 nanti bakal ada dapat dynamic island dari seri Nah, itu termahal. jadi dari rumornya yang gua nonton tadi, iPhone 15 biasa itu akan mendapatkan Dynamic Island. pun seri paling Yang rendahnya paling rendah, jadi 15 yang 800 tok. dolarnya itu, 15 tok. rumornya bakal dapat Dynamic Island. 799. Ya, iya benar. MSRP-nya 799. 799. Iya. Bukan marketing lo ya. Marketing sih, cuman karena gua kan konsumen Terus juga. kalau misalkan di 15 biasa dapat Dilan, yang pro-nya apa dong? Nah, itu belum tahu. Jadi kan Dapat ini. rumornya Dapat Milea. pros, Oh, anjing. Kirain. dapat S. Pros Dilan minuman pros tapi ya? jadi Dilan pros jadi Dilan ada S-nya. Iya, iya. Pros. Iya. Sorry Bang, ya lanjut. Ya lanjut. Ah, bocah kosong. Ya jadi rumornya gitu, iPhone 15 bakal dapat Dynamic Island plus chipset yang paling baru juga. Yang Apple A17 ya. 16 ya? 17. Pokoknya yang paling baru lah, Bionic. yang Bionic yang paling baru chipset. Nah, yang Pro-nya itu kan biasanya agak belakangan kan di di announce-nya. Jadi itu belum tahu tuh bakal ada inovasi apa, tapi gua rasa itu bakal ada hubungannya sama Apple Vision Pro. Nah, ini. Jadi Nah, itu tuh iya itu. apa di WWDC kemarin itu ada di announce yang namanya Apple Vision Pro. Jadi Apple Vision Pro ini basically kayak semacam headset. Oh, dia tuh eh, headset. headset yang ada visualnya juga, tapi dia PSVR. bukan VR, bukan VR. bukan PSVR. VR. PSVR. Ya mirip Mirip PSVR, Oh, mirip iya. Oculus, mirip HTC Vive gitu. Cuman dia punya itu bukan VR, Apa tuh? AR, Assault Augmented. Rifle, Asyi anjing. Anjing. augmented reality, bener AR. Jadi bisa ngelihat ini ya, kartu Pokemon di scan jadi ada Pokemonnya gitu. Ya konsepnya kayak gitu, Ini Cuman kalau AR pasti gitu. lu mau tahu yang paling menarik menurut gua adalah lu nggak perlu controller. Jadi kalau misal VR itu lu katakan dalam VR-nya lu ada dalam ada yang game ini kan yang lu di garasi terus lu bisa benerin mobil apa segala macam. Buat ngambil toolsnya pas lu pakai itu lu pencet ngambil nggak pakai apa-apa. Misal tapi kan ini karena AR jadi dia ini kita ngeliat biasa nih ngelihat itu ada tangga di situ, misalnya ada kamera di situ. Tiba-tiba muncul di sini ada iMessage atau katakan di sini Safari gitu. Gue pengen scroll nih. Oh gitu. Gitu doang. Gimana cara dia bisa tracking tangan? Nah, jadi yang pertama itu dari si Apple Vision Pro-nya ini gue nonton dari videonya si Marcus Brownlee, MKBHD. Jadi teknologinya itu yang pertama dia ada eye tracking. Oh, oke. Jadi dia bisa ngefokusin dimanapun kita ngelihat dan itu sangat-sangat amat precise. Jadi misalnya lu lagi ngelihat tombol X yang ada di Safari-nya itu buat nge-close itu nanti yang fokus di situ, yang lainnya agak kayak ngebokeh gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah dia kayak punya jadi dia ada kayak semacam lensa kamera gitu di dalam dan di luar. Jadi yang di luar itu buat ngasih lihat environment kita ke mata kita, dan yang dalam, nah ini yang keren banget. Yang di dalam headsetnya itu buat nge-capture mata kita supaya kalau misalnya ada orang datang, Dia bikin tiba-tiba ini ya, bikin ada mata simulasi keluar ya. dari itunya. Tapi itu bukan Bukan mata mata asli kita. ya. Oh shit. Jadi orang datang ngelihat, Jadi kita kita kayak bisa ngeliat- kontak gitu ya. iya bisa kayak eye contact, tapi itu bukan dibikin transparan. Itu nggak ada transparan sama sekali si headset itu. Oh, jadi di luar itu ada LED-nya lagi. Depan belakang tuh ada LED. Pass Depan through belakang, pass through gitu LED-nya. Jadi kita nggak bisa di mata-mata ya. Dan itu LED-nya Ready udah 4K. Oh, Itu chipsetnya juga udah lebih kenceng dari laptop kan. emang dan- ya emang pakai Dan M2 kan? dia itu kayak punya CPU sendiri di dalamnya. Lu bayangin, headset ada CPU-nya sendiri cuy. Oh, tapi itu jatuhnya Tapi headset. gue gak dong. kebayang akan seberat apa sih barang nih. Kalau kata si MKBHD itu lumayan berat, cuman nggak terlalu berat karena nggak ada baterainya. Baterainya Tapi dia digantung kabel di sini. Tapi dia kabel. Kabel. Oh. Ada baterai dibawa gitu. Oh, Kayak ada power ya nggak apa-apa gitu. sih, menurut kayak prototype aja jatuhnya gitu. Gua rasa emang Apple menunjukkan itu untuk dipakai buat duduk aja, belum buat kayak Jalan-jalan. gimana. Jadi buat di rumah aja, misal lagi pengen santai di sofa dan lu lebih immerse gitu, ya lu pakai si headset itu. Karena itu benar-benar lu kayak sekarang nggak perlu TV lagi, lu nggak perlu beli TV gede, lu nggak perlu ada
Iya, iMac gede gitu udah. Lu mau nonton Apple TV gitu misalnya, itu ada di headsetnya dan itu rasanya kayak lu nonton TV gede 4K karena emang layarnya juga udah 4K. Oh iya, dan Itu gila sih. ya jadi bisa jadi lu duduk aja di ruangan tamu gitu, di ruang tamu di ruang keluarga, terus lu natap dindingnya mungkin si augmented reality-nya itu bikin TV ada di dinding lu gitu. Iya. Wah anjing keren juga ya. Nonton bokep gitu kan. Nah itu jadi ketahuan. si lensa kamera yang di luar itu juga bisa buat di tracking tangan kita. Aduh, Jadi kita kalau misalnya mau apa tinggal dicet gitu. Oh, aja. jadi tetap tangan kita tetap harus kelihatan sama si lensa. Iya, nggak bisa gini. nggak bisa dong. Ini gua bisa Berapa? sulap. Ini berapa? Bisa Gitu. sulap. Misalnya gini nih, ini kan kita Wih, Wah, dia anjing. sulap. misalnya vision kita kan segini nih ya. Ini kita kalau misalnya kita ngelihat kan ini masih wide, masih segini masih kelihatan nih gua nih. Iya. Tangan gua walaupun gua ngeliat ke sana. Kalau misalnya kamera itu tetap wide itu dong berarti untuk nge-track tangan kita ini ada di sini gitu. Kalau misalnya cuma segini doang kan nggak bisa nih kelihatan. Jadi kamera dia itu mensimulasikan kita ngelihat sama peripheral vision kita. Jadi kayak nih gue ngeliat kayak gini nih di kamera itu di layarnya itu disimulasiin kayak gue ngeliat kayak gini juga. Keren sih. Terus kemarin gue liat kayak ada fitur yang emang bikin kayak noise cancelling apa segala macam gitu. Iya. Kayak Jadi benar-benar kayak langsung di dalam AirPods ruangan Pro. gitu. AirPods Pro. Kayak AirPods Pro yang paling baru. Ah gila keren. Itu keren. Itu Tapi keren banget. Tapi harganya juga keren sih. berapa? Coba lu tebak dulu deh harganya berapa? Paling 40 juta. Oke, lu berapa tebak berapa? 399. Tapi udah Dolar. di announce. Udah. Oh. Harganya udah di-announce. Nggak mungkin 300 sih, orang iPhone-nya aja nggak segitu ya. Berapa kayak harganya? Around 50 kayaknya. Gue nggak ngeliat sih kemarin. Jadi harganya itu adalah $3.499 atau 52 juta. Ya kan bener. 52 juta. Dan itu bagusnya adalah lu udah nggak perlu beli apa-apa lagi untuk pakai itu. Tapi menurut gue dengan Apple mengeluarkan kayak gitu tuh bener-bener nampol semua Iya, sih, nampol bener. semua Ngegebrak brand. Iya, ngegebrak. Dan berharap ya sebenarnya dengan kayak gitu mungkin metaverse bisa hidup lagi gitu. Iya, jadi kalau menurut gua ini artinya metaverse ini belum mati gitu. Iya, Race iya. for metaverse belum mati. Karena kan kemarin sempat cover Mati shadow suri AI. sih, mati suri sih. Iya kan? Iya, Cover ketutup shadow lah. AI. Ketutup Semua lah. balapan bikin AI, ChatGPT, sekarang ada yang Google Bard juga Iya. ya kan. Sekarang tiba-tiba Apple Bahkan keluarin ginian. Adobe sekarang udah pakai AI semua. Iya. Yang ini generatif background itu juga kan? Iya, terus Adobe Firefly ya, salah yang buat nge-grading cuma nulis doang. Iya. Itu sekarang lagi berbalapan AI semua kan. Jadi metaverse tuh kayak dilupain gitu tiba-tiba Apple nih. Keluar. Iya. Itu real Ready Player One vibes sih menurut Itu gue kenapa? sih. Kenapa nggak? Mau bersih tapi gak jadi gitu. Tapi gue lebih suka AR sih dibanding VR menurut gue. Kenapa tuh Bang Messi? Karena kalau VR tuh terlalu virtual, kalau AR tuh emang ya lu di dunia real terus masukin sesuatu ke dunia lu, bukan lu dimasukin Iya. ke dunia lain gitu. Tapi lu nggak mau kalau misalnya dunia kita kayak Ready Player One gitu? Bukan maksudnya bukan distopia kita kayak Ready Player One gitu ya, tapi maksudnya ada VR yang kayak Ready Player One. Enggak sih, AR aja sih menurut gue. AR menurut gue lebih make sense aja dibanding VR. Karena gimana pun gue tetap lebih enjoy hidup di dunia nyata gitu dibanding dunia virtual gitu. Ya kan? Gila, keren. Makanya menurut gue kayak anjing keren juga kalau dia yang si Apple punya ini adopsi AR tuh menurut gue lebih oke dibanding VR nih. VR tuh maksud gue lo perlu spek yang bagus banget untuk jadi ini tuh kayak serial mungkin gitu. Kalau AR kan nggak perlu sampai segitunya. Karena ya Karena lu dunianya nggak- udah real. Iya udah real bener. Ya bahkan kayak PS VR yang kedua, ya tetap aja lu yang Grafiknya lu masuk ke masih- dunia iya. 3D gitu loh. Grafiknya masih masih kayak PS2. Enggak PS2 sih anjing. Tapi gue nggak tahu sih kalau teknologi itu masuk ke Indonesia juga kayak cuma beberapa orang doang kayak yang pegang ya. Iya. Ya cuma Bisa orang-orang gitu. kayak gabut aja sih. Iya dan kayak Atau konten nggak untuk kreator. daily ya. Iya. Iya, lu pakai itu kalau misalnya lu nggak pakai handphone Karena gitu. termasuk susah sih sebenarnya bikin AR. Iya, sebenarnya untuk sekarang menurut gue ya barang kayak gitu belum Bisa menggantikan handphone. iya, belum guna-guna banget. Masif lah Karena- penggunaannya gitu. Semua yang bisa dilakukan sama Apple Vision Pro ini ya bisa dilakuin di iPhone lu semua gitu. Nonton Apple TV, buka Instagram apa segala macam, FaceTime gitu bisa semua. Cuma beda experience aja. Cuman yang dia jual tuh experience-nya aja gitu. Nah, tapi ini jadi pintu masuk buat something even greater, something even crazier gitu kalau menurut gua.
Kayak mungkin aja nanti teknologi VR sama AR bisa diintegrasiin gitu kan. Jadi lu bener-bener di headsetnya itu ya lu satu ruangan ini bisa ada obstacle apa segala macam gitu. Jadi misalnya lu satu ruangan ini bisa jadi restoran gitu. Tapi restorannya AR gitu. Anjing makan angin lu. Jadi lu gini, lu gua di rumah nih. Gua di rumah, lu di kantor sini, ya kan? Kita sama-sama punya meja ini. Coli bareng. Ya enggak dong anjing, jorok banget. Cepet-cepetan ya. Iya. Seberang-seberangan. Wah. Lu pura-pura dari Jepang kenapa jadi kayak gini, Bang? Ya gitu, jadi gue duduk di sini misalnya, lu duduk di sana. Tapi kita lagi nggak satu ruangan, dipakai headset itu bisa jadi satu ruangan mungkin. Iya kayak Black Mirror. Black Mirror kayak Black Mirror, gitu kan, yang dia episode ngewe di VR itu kan. Cuman kayak gitu kan nggak ada rasanya ya. Oh itu Ready Player One kan ada haptic suit-nya tuh. Nah, harus ada itunya biar berasa Haptic suit-nya. Titit virtual. Sama Ini udah kasar banget kok. nanti Kira akan sama lu aman-aman aja. jangan disensor ya, di reverse. Ini jangan. Iya. Coba titit di reverse apa, Pak? Titit lah sama. Titit. It. Ya. Ya itulah. It gitu. Ya udah, itu Apple Vision Pro. Terus di WWDC kemarin di announce juga MacBook yang baru. M2 Plus. Iya. Max. Max. Nah, yang gue Next. heran ya, Itu bukannya ini chipset yang buat Apple Vision Pro. Bukan. Apa? iMac. iMac Studio. Ya? Iya, Mac Studio. Iya, kayaknya sih ya. Cuman Tapi dijadiin ke overkill MacBook. banget gak sih menurut lu? M2-nya. M2 aja masih overkill udah. banget anjing. M1 juga sebenarnya masih bagus. Overkill Sekarang banget masih bagus. M2 iya sih gue punya MacBook Air M2 itu loh anjing bagus banget anjing. Barang R loh anjing. R anjing. Itu overkill banget sih. Kayak Kacau sih. lu masukin Tapi menurut gua wajar karena makin kesini kan mungkin itu kan Makin kesana. kebutuhannya buat syuting apa segala macam, buat ini ya, buat visual editing apa effects segala ya, macam. segala macam yang Karena baru. emang data-datanya juga kamera kan sekarang udah makin gila-gila juga kan. Iya. Data-data raw-nya apa segala 8K macam. gitu. Ya bukan ya formatnya juga udah makin gila-gila. Ya mungkin Hmm. untuk kebutuhan si post house atau post production itu bisa kepegang sih. Cuman kalau yang buat kita gini Kita berarti berapa? lain kita. 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 Iya kan? Iya. Kita bisa. Kita mau ngikutin aja. Iya. Seru aja sih. Kali aja kayak 2035 kayaknya kita baru bisa beli gituan kayaknya. Aminin dah. Tetep Jadi amin. udah setara kayak XR sekarang. Yang lain udah pada pakai Apple Vision Pro semua, kita masih pakai HP ya. Masih pakai MacBook biasa. Ya, ibarat dulu temen-temen gue pakai Android, gue masih pakai Samsung keypad anjing. Kayak gitu lah kurang lebih. Yaudah gitu aja mungkin. Belum dong, masih ada WWDC. Ada Apa lagi? Watchdog, Watch OS Watch OS 10. 10 Buat Ya. buat Mac OS buat tapi Apple Watch anjing. ya, tapi menurut gue gimana ya? Gue salah satu produk yang nggak pengen gue beli dari Apple cuman Apple Watch doang sih. Kenapa tuh? Enggak gua AirPods sih kalau gua. Kayak Karena ini ya, karena preferensi lu terhadap jam, apa lu nggak suka Apple Watch in general aja? enggak lebih kayak di semua device yang ada di Apple kayak ya itu tuh tier yang paling bawah yang kayak masuk di wishlist gue gitu. Tapi Tapi kan sebenarnya- keren bisa ada telepon. Halo. Cuma Enggak. sini kayak enggak Halo. kayak ya seperuntukan jam kan emang cuma buat jam doang gitu. Oh, iya. Even lo pakai smartwatch biasa pun kan udah bisa gitu Iya. kan. Enggak, tapi menurut gua kalau hidup di enggak di Indo yang ekosistemnya itu kepake banget sih. Buat NFC-nya ya. Iya, buat Apple Bayar. Pay. Gitu. Apa namanya? Sayangnya kita masih tinggal di Vrindavan ya. Di Indonesia maksudnya. Jadi Wak kayak- kalian. Hah? Wak kalian. Wah, apaan tuh kalian? Wak kalian. Oh, Wak Klan. Iya. Iya, Wak Klan. Iya, kita masih di Wak Klan. Masih Jadi di Wakanda nggak bisa. semuanya belum terintegrasi. Mungkin Kayak sekarang kalau aja Chris aja masih kadang-kadang ngedon. bukan. iya? Jangankan ngedon. Chris saya kadang masih ada Kiris mas gitu. Kiris mas masih kayak gitu. Tinggi kiris. Ada gue udah ngomong mbak pakai Kiris ya. Kiris apa mas? Nah gitu masih suka banyak. Kayak gitu. Iya. Terus udah gitu Chrisnya juga kan nggak bisa, belum ada yang belum universal kan kadang-kadang. Oh, ada. iya, Jadi iya. kayak lu cuma bisa bayar pakai BCA. Alfamart cuma sih. bisa Ada yang pakai belum bisa BRI. nyanyi, ya kan? Ada yang cuma Ada yang bisa bisa nyanyi. Pay. Ganti Chris anjing. Patih Oh, gitu kan. anjing. Alfamart tuh belum bisa Kris BCA anjing. Krisnya dia bisa
OVO. Indomaret juga belum bisa. Indomaret bisa. Udah bisa ya? Bisa. Alfamart yang nggak bisa. Gitu. Ya itu, jadi itu sedikit recap dari kita untuk WWDC 2023. Sekaligus tadi ada rumor-rumor sedikit lah tentang iPhone 15. Kita tunggu aja sekitar 3 bulan lagi lah ya. 3 bulan lagi kira-kira iPhone 15 ini kayak apa dan apakah worth it untuk dibeli atau enggak, pastinya bakal dibahas banget banyak di YouTube sih. Tapi gue masih nggak kebayang sih si 15 Pro itu integrated sama Vision Pro. Vision Pro itu kayak apa gitu. Nah, itu apa belum dari tahu segi apa sih. yang uniknya gitu. Kita lihat aja nanti ya. Mungkin dia Soalnya- bisa bikin world baru. Iya, soalnya dalam kalau dipikir-pikir itunya gitu kan. kalau misalnya si Vision Pro aja udah bisa gantiin handphone ya ngapain gitu. Buat apa ada handphone gitu? Tapi lu bisa bayangin nggak kalau misalnya source code-nya si Apple Vision Pro ini dibuka di luar gitu, disebar dan orang bisa pakai itu buat bikin kayak augmented reality worlds. Jadi buat maksud lu API-nya kali ya? Iya bisa. Jadi kayak apa namanya? Bukan untuk bikin device. Bukan, tapi untuk bikin Iya. ininya apa? Dunia augmented reality-nya Tapi gitu. Betul. kayaknya Apple tidak sebaik hati gitu. Tapi- Iya, kan mereka tamak. Nah, mereka Tapi kan itu tahu bisa makan jadi uang. sih. Tapi itu bisa jadi sih kalau misalnya dia cuma nge-share. Nyamuk. Wah ini physical touch ya? Love language. Iya, love language. Physical abuse. Nyamuk gendut banget. Oh iya. Iya. Kok lu body shaming sih ke nyamuk? Ya kenapa emang? Sakit anjing. Sebenarnya gak ada apa-apaan sih. Iseng aja. Kontol anjing. Nggak boleh gitu. Iya, Dari gitu. Jepang kan, Menurut- soh gitu. Menurut gue sih akan jadi cuan juga buat Apple karena menarik banyak vendor yang pengen bikin yang mendukung ekosistemnya juga gitu. Menurut lu sekarang Windows, Microsoft gitu-gitu, Samsung pada kebakaran jenggot gak? Kayak Apple untuk keluarin gebrakannya nih. Kayak lu gini nih, kemarin ibaratnya Google sama Microsoft balapan AI. Tiba-tiba Apple, wah, ngagetin anjir. cuman kayaknya Iya, belum sih kalau menurut gue. Karena emang sebenarnya tuh dari kemarin-kemarin diremehkan Apple tuh karena dia nggak ngeluarin produk Inovasi. vision, iya Inovasi. untuk kayak gitu-gituan. Cuman nih gue sih ketebak sih pasti Pasti ada. pasti akan gitu. Iya. Terus Jadi gua nggak keluar. kaget sih. Cuma kalau misalkan yang tadi lu bilang kebakaran Ketar-ketir atau jenggot sih enggak. kayaknya mereka sudah mempersiapkan itu sih kayaknya. Tapi kayak Jadi- Facebook gitu, Meta itu kan dari kemarin kayak ngegembor-gemborin metaverse. Apple duluan keluar ginian. Nah, cuma kan baik yang tadi gue bilang kayaknya produknya juga nggak bakal semasif itu sih. Yang pakai juga nggak bakal banyak. Jadi Ya belum Kalau tentu menurut gua kalau dalam- misalnya dalam waktu yang berdekatan kayak misalkan setahun ini sih ya kita nikmatin aja kayak oh ini fiturnya ini karena kita belum bisa pakai gitu. Iya. Dan brand-brand pun mungkin kayak ya udahlah gue jualan HP aja dulu yang itu juga belum bisa kesampaian gitu gak sih? Kalau Iya. gue sih mikirnya kalau misalkan gue jadi brand ya. Tapi lu tau gak sih kalau di Indonesia ya, kalau lu suka ke mall-mall gitu, ntar suka ada kayak pameran di tengah-tengah gitu, terus ada wahana VR gitu. Terus jangan-jangan ntar Apple Vision Pro jadi wahana juga ya di Indonesia. Iya, itu bisa jadi sih. Di wahana ini bisa. Wahana, cuman investasi Wahana gede Express. banget sih. Wahana, iya. Itu. Lah, ekspedisi. VR juga sama kan perlu PC juga yang Oh, bisa iya. ngangkat VR-nya. Betul. Walaupun berat. headsetnya nggak Maksudnya mahal-mahal VR banget. aja udah dari zaman dulu. Yang make juga berapa orang sih sekarang? Iya. Cuma banyak konten kreator yang pakai. Yang PS udah ngeluarin PSVR 2 kayak yang pertama juga berapa orang sih yang pakai buat main VR? Iya, ngomong-ngomong cuman soal emang butuh PS, sih, butuh. ngomong soal PS, lu tahu PS ngeluarin handheld konsol ya? Yang baru. Tahu. Tapi namanya PlayStation Q dan itu main game itu streaming. Jadi PS5 lo harus nyala tetap. Kayak pointless Xbox kan banget, udah ada anjing. ya. Xbox udah tinggal bisa. Sebenarnya HP stream udah dari bisa Ya kok pakai streaming di sini pakai PC, HP juga iya, bisa. pakai yang apa Steam, Steam. apa? Ya. Yang kemarin gue pakai buat main FIFA tuh. Hmm. Gue lupa lagi nama itu. Nvidia GeForce Now udah bisa juga. Dan lu nggak perlu PC lagi. GeForce Now lo. Kayak enggak, maksudnya lo mau main PS gitu kan di HP juga bisa lo download pakai aplikasi PS yang di Iya, App beli Store nggak sih gitu. PS? Kayak lu udah keluar nih Steam Deck. Terus keluar juga Aya Neo, ROG Ally sama GPD Win yang 2 kemarin. Tiba-tiba PS, wah kita sebagai konsol official mengeluarkan PSQ. Tapi cuma bisa streaming ya. Iya kayak jatuhnya kayak PS Vita paling.
Tapi kan itu PS Vita masih lumayan laku dulu kebeli cuy. ya. Ini nggak bakal kebeli ya. Kalau streaming tetap mengandalkan internet kan. Yoi. Betul. Iya, Walaupun di device. PS5 lo harus nyala tetap harus ada internet ya, nggak bisa Dan- cuma LAN aja gitu. Iya, dan nggak bisa yang LAN. Ya tetap ya jatuhnya streaming kalau misalkan emang koneksi jelek ya gambarnya burik-burik juga kan. Iya. Ya, lu bayangin main Tomb Raider yang Rise of apa tuh gue lupa. Itu Ya, maksud pakai PSQ Tapi bentuknya internet menurut gua lu keren 5 sih Mbps. bentuknya ya. Secara desainnya keren menurut gua. Cuman kayak peruntukannya Buat apa ya? iya. Maksudnya toh Karena kalau PS5 streaming- PS5 lu aja belum masih banyak. Sekarang kan udah baru mulai kejual banyak gitu. Iya. Itu lu baru kenapa lu nggak kencengin di situ aja menurut gua. kalau device-nya Apa mungkin device- FOMO kali ya PS ya, pengen keluarin handheld device, cuman dia punya research team tuh masih kayak setengah-setengah gitu. Iya kalau gua nggak tahu sih kalau misalkan. Tapi bodoh sih menurut gua karena mereka kan brand gede ya. Harusnya Ya mungkin karena mereka brand gede jadi nggak ngeluarin perlu kayak FOMO gitu juga maksud tetap gua. orang pasti belilah gitu loh. Ya kan emang udah ada penyefongnya ya. Ya dah. Peace. Peace, love and Tapi menurut gua udah sih nggak kayak dengan nggak usah dirilis sih. Iya. Oh, itu belum Belum. rilis. Baru announcement doang. Cuman yang tolol sih yang PS sih. Ya. Kalaupun mau dirilis kayaknya riset lagi gitu kebutuhan. Iya, soalnya kalau- marketnya tuh sampai mana gitu, butuh nggak kira-kira? Nah, kayak Steam aja bisa bikin gebrakan di Steam Deck gitu. Yang sampai sekarang kayak ROG Ally sama GPD sama Yaneo itu masih belum bisa ngalahin Steam Deck dalam hal Pamornya. efisiensi ya. baterai. Jadi ketika kan kalau misalnya handheld device gitu yang buat main game PC itu dia suka ada pilihan lu mau main di baterai berapa watt nih? 15 watt, 30 watt, apa 50 watt. Semakin gede wattnya semakin boros kan. Steam Deck main di 15 watt itu masih bisa ngangkat game-game yang lumayan, sedangkan kayak ROG Ally GPD gitu ketika di set 15 watt boro-boro gitu. Cuma bisa main game emulator aja paling gitu. Game-game emulator 3DS misalnya gitu. Tapi buat main kayak The Witcher gitu wow nggak bisa. Karena ininya beda, chipsetnya beda. Kalau Steam Deck ini dia bisa bikin partnership sama AMD untuk bikin chipset khusus buat handheld device. Sedangkan kayak ROG Ally gitu, kalau misalnya lu kemarin nonton atau lihat gitu ya, dia pakai chipset laptop cuy. Yang AMD Ryzen 6800U kalau nggak salah, apa 7200U gitu, gue lupa ya. Secara konsumsi pastinya akan lebih boros ya, dan efisiensinya. Karena diperuntukkan untuk laptop yang baterainya lebih besar gitu. Oke. Apa Apalagi lagi itu ROG Ali itu? Nah, Ali. Itu prank tau awal-awal. Iya, Kira prank. kiranya Dia April pas Mop gitu. Ya. rilisnya kan April Mop kan dia, Iya. tanggal 1. Taunya enggak ya. Tapi enggak, jadi tiba-tiba rilis. Tapi itu lebih kuat daripada katanya ya, lebih kuat daripada si GPD Tapi bentuknya gue lebih suka ROG Ayaneo. Ali dibandingkan Steam Deck sih Steam Deck. sebenarnya. Iya sih. Steam Deck Lebih tuh kayak- keren. Gede banget aja. Sama ukurannya. Lebih kecil dikit. Iya, beda dikit aja sih. Nah, terus kayak apa pegangannya tuh lebih indah gitu dilihat. Kalau Steam Deck kan kelihatannya bohai banget kan. Bentuknya. Ya. Iya gitu. Apaan ya? Itu dia sedikit dari WWDC dan tiba-tiba nyambung-nyambung ke Steam Deck dan handheld konsol ya. Ada satu lagi kemarin yang sempat lumayan viral juga, Poco Poco 5 F5 ya. F5 ya. F5 Jadi ya. kemarin sekitar sebulan yang lalu, bulan Mei, itu ada announcement dari Poco Global kalau mereka bakal ngerilis Poco F5. Ada dua HP yang akan dirilis, F5 sama F5 Pro. Yang F5-nya itu mid range, yang F5 Pro-nya flagship killer gitu ceritanya. Berapa cc, Bang? Sekitar 125 cc lah. Kan F1 kenceng tuh. Bocah kosong. Ajan. Oh iya. Lah cuek. Oh iya bener. Parah banget anjing. Cimok Yaudah, lah. Cimok kalah sama Ajan. Nggak gitu anjing, nggak jadi gua anjing. Nggak gitu lah. Ajan. Jangan mau kalah bangsat. Kedua kali jika kau dihina orang. Ih. Ya, kocak.
Gimana sih caranya? Ayo, gimana ayo? Pagi berminyak, siang bakar lagi. Lumayan. Pelan-pelan. Slow. Temen gue nih jago dia Slow, bro. memainkan hati wanita. Wah, kontol. Koko tuh punya Xiaomi bukan sih? Iya, Xiaomi Group. Xiaomi Group. Tapi dia kayak bikin sub brand sendiri gitu. Oco. Kayak apa ya? Tapi Contohnya. menurut lu sebagai pengguna Android, Poco yang baru menariknya di apa tuh? Ah, itu dia. Kalau gue Banyak sekali. nggak tahu nih sama sekali nih. Gue gak tertarik sih gue nggak tertarik sih. Tapi gue tahu Gua- bentuknya gua- yang gua nggak kameranya tertarik kotak belakang itu kan nggak sih? Enggak dong. Bulat aja. Bulat anjir. Hah? Poco. Kotak tuh bulat-bulat. Iya. Bulat dua. Kayak Bukannya boba. panjang ya, bukannya Kayak panjang. bobanya iPhone jujur. Bukannya yang bulat Five. dua ya? F5 itu Poco panjang kotak belakang gitu. F5. Apanya nih? Kamera. Bukan. Yang iya ya? kotak bulat kayak Zenfone ya? Iya, kotak terus dalamnya bulat-bulat gitu. Oh iya, cuman kan kotak kan bentuk Iya. ininya tuh, Frame-nya maksudnya. frame-nya kotak kan. Iya. Yang warna hitamnya keren sih. Ini gue baru lihat. Anjing 9 juta harganya. Itu yang F5 Pro. Coba tolong jelaskan ke gua. Apa dari Jadi gini. sebagai gua pengguna Steve Jobs gitu kan, Steve Jobs device gitu. Jadi gini, yang menarik dari Poco F5 dan F5 Pro adalah itu yang pertama, Poco F5 ini adalah HP Android pertama yang masuk ke Indonesia secara ofisial yang pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen. Yang Apa biasa. bedanya tuh bang? Hah? Yang biasa. F yang biasa. F ya, yang F5 biasa. Itu dia pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Itu bukan chipset flagship. Dia chipset mid-range. Tapi performanya udah performa flagship. Jadi kayak apa ya? Kayak AMD kalau di laptop tuh AMD Ryzen yang berapa ya? Gue juga nggak bisa analogiin yang tepat gitu. Cuman itu gila banget karena harganya itu rangingnya cuma 4 sampai 7 juta doang. Itu yang biasa. Yang biasa. Kalau yang Pro pakainya 8 plus ya? Yang Pro pakai yang 8 Plus Gen 2. Gen satu, Gen 1. Itu udah chipset flagship, tapi harganya bukan harga flagship juga, sama aja gitu. Jadi rata-rata HP yang pakai 8 Gen 1, katakan misalnya Samsung S23 Ultra, dia 8 Gen 2 apa Gen 1 ya? Gue lupa dah. Pokoknya itu yang flagship itu biasanya harganya 15 juta ke atas. Atau Ini berapa? 13 juta ke atas. 10 juta. Ini 10 juta. 10-11 juta lah. Gila gak tuh? Dan kamera juga bagus si Poco ini. Jadi begitu kemarin ada pengumuman, dan ini sempat jadi skeptis juga buat konten kreator HP Indonesia, karena sebelumnya HP-HP yang pakai chipset Snapdragon 7 nggak masuk Indonesia secara ofisial, paling cuma di Malaysia, Singapura gitu. Alasannya? Tiba-tiba, Alasannya? nah itu nggak tahu udah gue. Oh. Terus. Kayak Xiaomi aja kemarin lagi heboh Poco F5 yang masuk Redmi Note 12 dulu, yang Pro. Xiaomi lagi. Ya kan Poco sama Xiaomi. Iya. Ya kan? Oke gini ya. Mm-mm. Nah, nanti ada gambar di sini diedit sama editor. Ting gitu. Terus pala gue jadi gede. Jump scare ya. Beda dong, bukan PWK kan. Ya itu. Jadi Enggak, pala gue enggak gede. Pala gue diganti jadi Poco F5. Des. Tolong ya, Bapak editor. Bapak editor ya, tolong. Kita main ini nih. Cet, udah nggak ada ya? Udah enggak ada. Udah nggak ada. Gue mau editan pala gede. Ya, jadi Poco F5 ini keren banget karena dia punya spek dan semuanya lah pokoknya. Itu benar-benar kayak engineering masterpiece menurut gua. Oke. Tapi yang namanya Poco ya, tolonglah QC-nya. Kenapa tuh, Bang? Kenapa emang gitu sih? Ya sudah jadi rahasia umum kalau Poco Suka dan mati ya? Xiaomi itu QC-nya kadang-kadang suka gacha gitu. Hmm. Ada yang baru dipakai 3 bulan matot, ada yang bisa dipakai sampai 5 tahun. Beli 9 juta, 3 bulan matot sih. Iya makanya itu. Untungnya bisa garansi klaim sih. garansi Iya, kan? untungnya garansi gitu. Cuman tetap aja kayak PR ya. klaim garansi itu PR banget menurut Tapi gua. ini belum ada nih di Indo. Berapa sih harga belum. resminya? Baru meluncur ke konten kreator doang. SRP-nya Si berapa? Gadgetin udah kemarin udah. Hah? Dia ini SRP-nya beberapa konten SRP-nya kreator udah ada. belum tahu, belum bisa di reveal sama. Tapi kemarin kalau yang F5 biasa itu rangingnya 4 sampai 7 juta. Kalau yang F5 Pro itu di 9 sampai double digits lah. Gitu. Itu Poco global kemarin Lu bakal beli gak? Enggak sih.
Nih kayak gadget ini Soalnya gue baru habis beli HP, baru habis ganti HP. sang monster tiba. Iya, bener monster soalnya. Karena speknya. Karena speknya di harganya. Dan Tapi Poco ini berlaku akan di Indo doang dong berarti kayak monster dikatakan dia punya chipset bagus itu ya hype-nya di Indo aja gitu. Kalau di luar mungkin kayak udah biasa aja gitu. kalau nggak tahu ya, kalau di luar itu kan juga banyak Android enthusiast juga kan. Jadi kalau gue lihat youtuber luar juga pada hype juga untuk yang suka Android. Nah, maksud gua gini loh. Apakah si chipset ini tuh baru juga, seri baru apa seri udah lama cuman dari Baru dulu tuh masuk. nggak masuk-masuk gitu. Yang 7 Gen 2 baru, Oh. tapi yang 8 Gen 1 enggak. Soalnya sekarang Yang dipakai sama Poco? Iya. Yang dipakai sama Poco apa? Yang Gen 2? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi yang F5 biasa itu pakai 7 Gen 2 iya. yang mid range. Kalau yang flagshipnya yang Poco F5 Pro itu pakai 8 Gen 1. Oh. Nah, terus kemarin gue nggak tahu ini real apa enggak, cuman di conventionnya itu di announcementnya dibandingin langsung tuh yang Poco F5 Pro sama Samsung S23 Ultra sama iPhone 14 Pro juga. Dalam hal apa? Dalam hal efisiensi baterai. Oh, oke. Lebih irit. Hah? Lebih irit. Lebih irit buat main game dan lebih adem karena coolingnya yang gila. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu pemakaian lama, Untuk apa nih? Main ya game. maksudnya untuk Daily use aja gitu. daily use. Kalah tetap sih durability-nya yakin. juga. Tetap menang flagship pasti, gue yakin. Iya sih. Soalnya kayak gitu biasanya Ibarat kayak ngebut di awal kan. iya, biasanya. deteriorasinya agak lebih cepet. Biasanya ya kalau mid range. Terkikis ya lama-lama dia. Atau mungkin Kayak dinamo kiri kan Tamiya. kalah di ini juga, kalah di software support juga pasti. Iya. Oh iya. Pokok nggak pernah terkenal terhadap software supportnya sih. Kayak One UI Paling Bang. sama HP gua, cuma Pakai One 43 UI, doang. Bang. Enggak deh. Pakai MIUI yang masih ada banyak bloatware-nya. Tapi ngomong-ngomongin gadget, kemarin lu ke Jepang sempat ngeliatin orang-orang pada pakai apa nggak sih? Kebanyakan iPhone sih. Kebanyakan iPhone. Di Jepang pun banyak kan iPhone. Lu tahu nggak di Jepang iPhone itu jekrek gitu. di Jepang itu lu kalau iPhone misalnya pengen pakai local carrier, kok carrier sih? Local carrier dia, itu lu harus beli HP baru. Jadi lu nggak bisa HP lu SIM beli card. lu pakai HP lu nih, lu bawa ke Jepang, lu mau pakai mobile data di sana nih, nggak mau pakai masa mobile data dia bukan mobile data Indonesia yang roaming gitu. Mau pakai mobile data dia, lu beli SIM card dari sana nih, misalnya dari Jepang, masukin ke HP lu nggak bisa. Kan pakai eSIM. Kalau misalnya mau yang fisik, Makanya pakai iPhone ada eSIM. 10R aja ada eSIM. kayak gitu. Ya gue juga bisa isi anjing ini. Enggak, tapi kalau misalnya mau yang fisik gitu, yang bener-bener udah SIM fisik, lu nggak bisa. Jadi harus beli HP baru. Di Jepang nggak ada Gua nomor nggak cantik, nyoba nggak ada jual nomor cantik di Jepang. Jepang nomornya apa sih? Kayak gimana sih bentukannya? Gua nggak tahu soal digit? eSIM kan nggak ada nomornya. Nah itu makanya kan, kalau misalnya mau telepon gitu-gitu kan harus ada nomor. Iya. Ya itu kalau misalnya mau SIM card fisik tuh, lu harus beli HP di sana, cuy. Tapi rata-rata iPhone. Kita iPhone. Nggak ada yang lu lihat pakai Android. Samsung ada sih. Samsung sih pasti. Samsung. Heeh. Samsung banyak. Gue yakin pasti Samsung sama Pixel sama iPhone. Oh iya Pixel bener. Iya. Pixel. Samsung, Iya. Pixel, iPhone. Banyak kan sekarang di sini nggak masuk resmi kan. Iya, karena Padahal kalau misalkan masuk pun harganya juga wadidaw kan. Enggak sih. Pixel. Pixel tuh termasuk murah. Tapi Kalau dibanding versi Samsung, mahal banget kan. dibanding Samsung murahan Pixel. Di Indo. Kalau masuk Indo secara resmi, Kalau kalau nggak secara kalau resmi kan resmi, 17 ada jutaan iya ada biaya Iya. ini, biaya itu, Iya segala itu macam. maksudnya. Iya, banyak kan itu. Tapi nggak ada gadget aneh di sana yang lu cobain. Gak ada sih gua. Ini apa yang buat Gua ini menyenangkan diri sendiri gitu. mes ini aja sih sama restorannya ya udah gini. Lu gua ke masuk restoran ke yang Kayak pelayannya robot-robot robot Iya, enggak ya? Enggak, jadi tuh gue prefer ke restoran yang melayani itu pakai mesin, pakai vending machine gitu. Oh, Layar apa namanya ya? kayak McD kita gitu Iya maksudnya. ya kayak gitu. Karena di situ udah pasti ada bahasa Inggris. Ada pecel lele gak sih? Nggak ada. Pecel lele. Enggak juga nih, enggak pasti bahasa Inggris anjing. Pecel lele di gitu, vending nggak machine gitu keren aja. Nggak ada. Di sana tuh lele mahal anjir. Di Jepang lele mahal. Nggak tahu lagi gue nggak makan lele. Jadi, Anjing ngapain gue lele Jepang makan murah itu lele cuma- bangsat? Muncul kan? Lele murah itu cuma di Indonesia doang. Tahu enggak lu? Nih gua Karena ilmu di gua Jepang- kepake nih. Di Jepang jadinya unagi ya? Enggak dong, beda. Karena di Emang Jepang- rasanya mirip anjir. Enggak, salah. Karena subtiting Jepang bersih. Hah? Kan subtiting Jepang bersih. Jadi Jadi, lele tidak berkembang lele dengan lele baik ya. lele dia punya itu biasanya ada di restoran-restoran mewah dan kan namanya kan pasti catfish gitu. Catfish. Itu dibikinnya ya gitu nasi goreng
pakai catfish gitu-gitu, dan itu harganya bisa 70.000 80.000 Gua nggak sekali nyobain makan. Gue Dan bener-bener fokus Itu makan lelenya sushi doang. impor dari kita juga. Oh gitu anjing. Tapi lele yang ini yang yang di air kan. iya, yang di kolam Kan terpal yang gitu. terbang kan. Waduh. Lele lawar. Anjing. Udah yuk. Kayaknya udah deh. Oh, tapi Jepang oke sih. Waktu itu. Gue belum pernah sih, tapi gue Ayolah. pengen banget ke Jepang. Waktu RJ goes to Jepang kali ya? Seru sih. Ketemu Coach Yang Justin lagi bayarin nggak, lo Tar? aja tapi anjing. Maksudnya kemarin berapa lu bayaran ke sana? 25 lah. Udah Satu sama orang, semua buat seminggu. seminggu. 25 juta. Iya. Mantap. Lumayan sih. Sama termasuk- pesawat, sama hotel bagi berenam masih gua. Sama 25 juta seorang jajan-jajan. berarti total 100 lebih ya? Oh iyalah, lu berapa orang iya kemarin? lah Berenam ya? Ya nggak tahu lah kalau itu mah spend masing-masing ya. Iya. Pokoknya Sama pesawat itu PP. 25 Ya, udah tapi kan sama- pasti mepet-mepet gak sih segitu semua kan? 25 juta tuh termasuk uang jajan belum? Udah. Oh, udah. Udah bersih Tom. 25 udah bersih. Terserah kalau mau itu sih budget gua kemarin segituan. Lu di sana kemana aja? Ada yang unik gak? Gua main sama lingkungan sih kayak pasarnya itu bersih gitu, semua bersih gitu. Ketemu ini gak? Yakuza yang pakai tato-tato Wah, gitu. ada. Cuman nah itu ada di kebetulan Airbnb gua tuh daerahnya komplek yang adem ayem, gua nggak ngerti itu kompleknya elit atau enggak ya, cuman bersih banget anjing. Tapi rumahnya sih mepet-mepet. Ah. Tapi bersihnya minta ampun anjing. Bedeng-bedeng. Bekasi ya? Nggak Bedeng-bedeng. nggak Nggak bedeng. nggak ada bedeng-bedeng anjing gitu. Terus gua ke daerah ke dekat pokoknya Osaka di dekat utara baratnya gitulah ya. Itu agak Bronx itu, gue lupa namanya apa ya. Nah itu ada yang Ada geng Tato-tatoan motor gitu gitu-gitu. nggak sih geng motor nggak sih nggak ada. di Jepang? Tapi ada yang gitu. Geng motor di Tau nggak sih? Jepang, jalannya sempit-sempit yang kesian. RX King. yang gitu-gitu. Tahu kan? Ah, Tahu kan? Yang orang-orang di Jepang kayak gitu-gitu. Iya, iya. Yang ada waktu gue baru datang kayak gitu di lampu merah. Ngapain? Ya caper aja, ini, caper. pamer knalpot anjing. Ya elah sama. Pamer, Gua bilang, pamer ini ya minimal bocah-bocah maksimal. pondok Bocah-bocah apa Indie anjing? Pos. Iya. Bocah jaktim anjing. Iya, bocah jaktim Bocah anjing. jaktim anjing sama si ini. Japanis Timur ya. Tapi lu bener satu doang dah. nggak kaget ya pas kesana? Enggak Udah biasa di BKT banyak anjing kayak gitu. Gue kaget tuh anjing kok cuma satu, biasanya gerombolan kalau gitu. Tapi diliatin nggak? Cuek sih orang. Ya enggak dilihatin. Di sana paling banyak pakai apa? Mobil. Mobil, sepeda. Motor jarang. jarang. Orang itu doang tuh. Enggak ada, motornya tuh bagus-bagus itu. Apa? Nah, motor di sana yang banyak apa? Yamaha apa Honda? Honda. Honda. ya? Honda. Yamaha dikit sih. Hondanya tapi Honda jadul aja kayak Astrea gitu, model-model Astrea. Oh, gitu. bener-bener lama. Iya, ada yang bagus banget gitu ya. Cuman kalau Astrea itu biasanya Big orang Street nggak ada kayak- Big Street? Nggak ada anjing, nggak ada sih Bang. Motor-motor baru nggak ada ya? Nggak ada anjing. Matic gitu? Nggak ada anjing. Nggak ada motor bebek Matic tuh kayak di Indo doang. Racing. Ya, PCX ada, PCX sama NMAX ada. Namanya juga tetap PCX. Dia ini nggak NMAX kan ibu-ibu Ini nggak ya, yang naik? Yamaha. Yamaha. Yang naik ibu-ibu nggak? Wah anjing. Sama dia sen kiri belok kanan nggak? Mobil. Di Mobil sana Toyota, Honda juga. Oh, Toyota, Honda, Nissan. Mobil-mobilnya kecil-kecil gitu ya? Yang di kota-kotanya? Ya kayak Grand Max tapi kecil banget. Iya kan. Terus kayak apa namanya, Ayla tapi lebih kecil lagi gitu. Nggak ada. Apa? Kayak Wuling Air Hot gitu ada Wheels, nggak? anjir. Nggak ada. Nggak ada. Hot Wheels. Enggak dong. Emang di kota-kota Jepang tuh Tapi ada nggak sesuatu yang nggak lu lihat di Jakarta tapi ada di sana? orang Jepang? Oh iya benar. Orang Jepang ada di Jakarta Oh, banyak. ada ya? Banyak ya? Yang lu kaget gitu, yang bikin lu kayak tadi kan knalpot udah biasa, BKT banyak, Iya, oh. jaktim banyak kok ya. Bentukan yang Semuanya jual kayak yang jualan parfum kayak dicondet gitu nggak ada. ada. anjing. Kebanyakan sih ya nggak ada di Indo. Ada di Indo nggak ada di Jepang. Apaan? Ojek payung nggak ada, terus yang orang gelar-gelar di jalanan itu nggak ada. Jualan gitu. Kayak kan nih, Tapi di- gua ke Osaka Castle kan. Osaka Castle kayak ibaratnya Banyak wibu? apa? Enggak wibu. Wibu ya semua wibu anjing. Semuanya orang nyentrik lah pakaian-pakaiannya. Yang Nggak dicat gitu. nggak ada yang tiba-tiba bawa katana gitu, nggak ada. Nggak ada anjing di Bawa katana penjara ini kayak gara-gara disuruh bayar Shopee COD. siapa itu anjing? Lu enggak tahu? Nggak tahu Yang lagi berita ini ada kurir COD datang nyuruh bayar karena COD. Bapak-bapak kok keluar bawa katana anjing. Nggak tahu gua Oh, anjing. itu gila sih. Soalnya itu tapi dari besi kan. Kalau Iya. dia bisa ngandelin air jadi katara ya. Wah. Iya, nggak ada yang jualan-jualan tiba-tiba kacamata di pinggir jalan tuh nggak ada. Ada jualan lemper ayam pedes gak di sana? Ada Lampu merah ya, lampu namanya merah ya? onigiri. Oh anjing, onigirinya enak banget yang di Bener kan? Lemper ayam pedes. Berarti lemper isinya ayam pedes kan? Iya. Onigiri banyak Onigiri apa sih? Oh, Iya. Enak gak level sana? Enak banget anjing onigirinya doang, Cok. Maksudnya gini enggak? Emang beda? Beda. Kenapa banget, beda? Crunchy.
Di sini Apanya yang crunchy? norinya masih crunchy anjing. Oh, karena Walaupun- fresh gitu ya. Gua gak ngerti ya. Mungkin kualitas dan pengeringan nori itu beda kali Ya ya. kalau di sini udah tua kan Kalau di sini norinya. wah pok nori anjing. Kalau di sini norinya lembek anjing. Lempeng. Ada beberapa yang keras, cuma nasinya ikut keras aja. Sumpah kayak crispy nih, tapi nasinya jadi kayak nasi padang tuh lu. Perak ya. Iya perak, nasi perak. Pakai Anjing onigiri pakai nasi perak anjing. Goblok banget. Onigiri pakai nasi perak. Enak lah pokoknya. Gue suka sih Jepang. Cuman Sushinya kayaknya gimana sushinya? wah sushinya kacau sih. Katanya kalau di Enggak, Jepang yang aneh, tuh enggak. sashiminya tuh wah itu banget sih. Itu Aduh enak anjing banget. kena meja. Yang murah-murah aja tuh enak anjing. Di sini tau gue sushi go kan. Iya. Sushi go kan 15.000 semuanya Iya, iya. dan belum sama Belum pajak. pajak. Kan. Iya. Di sana udah 150 yen itu udah sama pajak anjing. Gue pas bayar anjing udah sama pajak gitu. Lo ngomong gitu. murah Anjing banget. udah sama Iya, pajak heeh, gitu. heeh. Terus kata Nah, orang nih, Jepangnya, Nani. kalau kata orang Jepangnya, anjing tuh nani, nandes Iya. kah? Anjing nandes kah? Anjing gitu. Nani. Anjing, wah, inu gitu. Inuyasha, Oh, Inuyasha. inu. Iya, enak dah pokoknya. Ya. Mau balik lagi lo ke Jepang. Mau sih pengen explore kota-kota. Gue cuma Osaka doang man, sama Jangan- Kyoto. Kalau ke Jepang jangan lupa Makanan bawa koper banyak ya. aneh-anehnya lu makan nggak? Iya, jangan lupa bawa koper banyak. Makanan aneh-anehnya. Nato gitu. Ah iya, gue gak nyoba nato, gue gak kepengen sih. Kenapa? Yang paling aneh itu adalah chicken sashimi. Itu udah paling aneh menurut Oh gue. iya anjir gue ngeliat kemarin lu makan chicken sashimi gue Nah, itu- gue sendiri anjir. Salmonella yang Gue gak ngerti. Ngerti Cuman apa mereka bilang boleh dimakan. Lu enggak lu kenapa-napa nggak? yang makan di situ cuma rombongan lo doang kan. Itu jadi menu signaturenya si toko itu. Ya lu nggak tahu tiba-tiba kayak Emang misalnya orang enak beli chicken sashimi? dibakar banget, gitu. tapi anjing enak Kok banget. bisa enak anjir? Gue gak ngerti. Tapi bener Lu ini itu nggak real sih? mentah apa emang Real. udah setengah matang? Tapi udah dimarinate sama dia. Tapi itu mentah. Mentah anjir, orang bentuk kayak begitu Tapi gue lihat. mungkin di marinate pakai alkohol kali. Semarinate pakai Pakai alkohol mirin kan ya? tetep Iya, jadi kan mentah itu kan isinya. bisa gua nggak tahu ya mau membuat Tapi nah iya, jadi yang gue pesan tuh sashimi-nya kalau bukan yang ayam ya sashimi gelondongan gitu, nggak ada marinasinya. Yang salmon, tuna Iya. gitu ya. Ini udah dimarinate. ya mungkin itu kali yang bikin dia kayak Ya itu seolah yang setengah mateng mungkin. mungkin gue bilang oh ya mungkin ini bisa dimakan gitu. Terus gue makan kayak wah anjing enak banget parah seenak itu. Lu makan ini apa gurita gunkan itu apa namanya? Cukai Cukai dako. Rasanya mirip kayak gitu. Cuman lebih lembut. Kalau cukai dako kan ada letak-letak Iya, ya. Kalau Nah, itu kan ini. kayak makan tulang lunak kan. Iya. Kalau ini enggak. Wah anjing. Ya itu lu- juga kayak, anjing gue kayak Tapi gue penasaran pas kemarin dia update itu sih kayak Gue penasaran anjing, cuman gitu. setelah apa yang maksudnya kan Huawei lu ya. knowledge gua itu adalah ya lu kalau makan ayam Ayam harus mentah, iya. Knowledge gue juga gitu. ya lu pasti sakit abis itu gitu Nah, kan. lu kalau misalnya mau ngetes ayam itu bagus apa enggak, lu kasih gua. Iya. Karena kalau nggak bagus, gua masih bentol bentol badan dia. badan gua. Lu nggak bentol kemarin? Enggak sama sekali. Wah gila. Gua malah bentol itu kita beli di supermarket kayak udang masih fresh dan itu sashimi grade. Cuman itu emang udang diskon anjing. Lu Terus ada gatal ada dikit. ada nggak ada kayak semacam curiga gitu. Wah Sama ini bukan ayam ini. Gua nggak tahu tuh ayam, Ini- ayam kampung Jepang kali ya, ini- gua nggak ngerti. Ini Itu vegan kali. iya vegan kali. Oh iya, nggak Vegan tahu sih gua. chicken Bisa kali. tahu kan. Atau salmon yang diwarnain warna pink gitu jadi. Harus ada serat-serat ya anjing. Iya sih. Enggak, pokoknya Aneh, gua nggak ngerti. Pokoknya intinya enak anjing. Banyak orang yang komen di DM gua, "Bang, salmonella, Bang. Salmonella." Cuek anjing gua nggak ngerti anjing. Sumpah, asli. Tapi dengan lo ke Jepang lo membawa racun yang sangat dahsyat buat gue sebenarnya anjing. Ini ya. Tagihan Gundam gue. Gandum. Iya. Biasanya kan dari tepung beras Oh, ya. best Kok tepung beras dari itu Tepung terigu. buat dimakan. Jadi bisa beli gandum ya. Jadi kayak kalau gue ke Jepang kayak gue bakal bawa koper buat beli Gundam sih kayaknya. Satu Tapi lu penyesalan kemarin gua. kena cukai enggak Gundam Enggak. sebanyak itu? Enggak. Enggak. Karena enggak banyak sih, gue cuma bawa tuh 5 gundam. Anjing 5 banyak anjing. 5 Gundam, 4 action figure. Nah, Iya. itu banyak anjir. Sama Kayak beberapa dikira- gacha. dikira Justic ya lu. Dan beberapa lama-lama gacha. gitu. Iya. Gue satu gundam gue taruh di backpack semuanya 5-5. Ada kejadian tol pas dia udah balik sebenarnya. Jadi kan gue bilang mana oleh-oleh gue bilang tuh ada di tas. Terus abis itu pas dia buka koper dia lupa password koper dia berapa anjing. Goblok. Gue udah set password koper gue pas gue nutup kayaknya keacak kan. Jadi kemarin pas buka koper bener-bener dari 00 ke 99 semua dicobain. Astaga. Si goblok. Itu berarti berapa ratus kombinasi anjing? Ya 900 an. enggak lebih. Lebih lah. Lebih lah. Lebih. Ribuan kombinasi lah. Bodoh emang si Goblok bodoh dah ini. Kenapa kan dijebol aja? Nah, sayang anjing. Tadi gue udah pengen kalau udah 99 pengen gue jebol anjing.
Kita mau bahas gadget lagi? Enggak, udah. Udah sih habis sih kayaknya. Oh, ya udah. Kalau misalnya mau bahas kayak jalan-jalan ke luar negeri lagi, kita di episode selanjutnya aja. Closing Bang? Udah ya, nungguin kan. Ya udah kita closing aja lah, guys. Kata orang udah kirim sih. Lu kemarin nerima nggak? Kayaknya aku bawa lagi. Kemarin lu tuh yang 1128 ZDP lu bukan sih? Apa? Bracket? Hah? Bukan. Oh, berarti itu. Oh gitu. Itu berarti 1128 punya Lu. gue ya? Gue bracket cuma 2, yang P100i sama P200i. Ya berarti itu deh. Cuman jadi 2. Closing Bang. Closing lu Bang. Ya. Oke, berarti segitu aja pembahasan podcast hari ini. Sebenarnya cuma mau bahas si WWDC aja sih. Wadah tadi. Wapa dengan cinta. Ya, WWE dan DC Iya. Comic bersatu ya kan. Cuman karena kebetulan Okto baru balik dari Osaka juga Kita jadi bahas tanya-tanya aja dikit iya. gitu. Dan kebetulan racunnya mendarah daging sampai ke gua gitu sekarang. Mungkin buat pembahasan lebih lanjut tentang jalan-jalan bener kata Tommy kita bahas di episode selanjutnya aja. Kalau ada yang mau request pengalaman mau- jalan-jalan kemana boleh. Kalau misalnya ada yang mau request kita mau bahas apa juga boleh banget. Boleh banget, Iya. boleh banget. Mau lanjutin yang curhat kemarin juga boleh banget. Iya, curhatan remaja jompo. Itu banyak Iya. yang view tuh. Banyak tuh nge-view Iya. lumayan. Langsung 1 dari Salah 10. salah satu yang terbanyak di YouTube. Iya, Kenapa mantap. RJ. tetap subscriber 68? Heran banget gue. Ya lah, Kalian yang nonton tolonglah. tuh subscribe dong. Tolonglah yang Jangan nonton di doang. subscribe, terus loncengnya juga dinyalain. Jadi kalau Iya. misalkan kita upload bisa ketahuan Mm-mm. gitu. Terus ikutin juga kegiatan kita sih ya kegiatan. Pokoknya uploadan-uploadan tentang video-video pendek ada di short, TikTok. ada di TikTok, ada di Instagram short belum jalan karena Real. kepotongnya belum 1 menit ya. Iya. Kita itu kalau dia. ngobrol lama. Jadi jangan lupa follow semua sosial media kita ada di yang tadi gue bilangin. Instagram. Dan plus kita ada di Spotify, ada di Noise sama di YouTube. ya, buat podcastnya. Iya. Segitu aja pembahasan hari ini dan terima kasih juga buat Tronmax yang sudah support podcast kita I love selama Tronmax. berapa nih? 9 episode 9 berjalan episode ya dan kan? enggak dong, 12 episode Plus Icap Ici. Ya Oh, itu iya, dia. Dan ya terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dan stay sampai di terakhir Yo, gitu. Aja sih guys. Terima kasih sudah menonton dan bye bye. Bye.